Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Sobat Poko semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 19 Bali. Di sini kita akan ngobrol santai nih dengan tema menjadi pribadi yang berkualitas. Tapi sebelum mulai ngobrol, harus kenalan dulu nih satu-satu. Oke, dimulai dari aku ya. Kenalin, aku Putri Harisma Khairiah, biasa dipanggil Puka. Aku dari Universitas Brawijaya dan domisili di Madiun. Di sini aku akan menjadi moderator yang akan membantu kita untuk ngobrol malam ini. Oke, selanjutnya aku persilahkan untuk Anggi dulu deh. Silakan Anggi untuk memperkenalkan diri. Makasih Puka. Halo sahabat Poko semua. Perkenalkan nama aku Anggi Despina. Kalian bisa panggil aku Anggi. Aku berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan saat ini aku berada di semester 5. Dan aku dari jurusan Tadris Matematika. Salam kenal untuk semua. Oke, salam kenal Anggi. Oke, selanjutnya aku mau kenalan sama Lili nih. Halo Lili. Halo Puka, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal semuanya, nama saya Lilik Maisuri Sardiwanti, domisili Semarang, dari Universitas Negeri Semarang, jurusan PGSD semester 5. Ya, sekian. Oke. Halo, salam kenal juga Lili. Oke, lanjutnya kita sapa nih, Dea. Halo Dea. Oke, halo semuanya. Kenalnya 11 Maret atau di Solo gitu, teman-teman. Salam kenal ya. Oke, bentar-bentar nih. Tadi kayaknya jaringan kamu putus-putus nih Dea. Bisa diulangi lagi nggak? Berkenalan dirinya nih. Oke, halo. Ini udah jelas belum ya? Udah, aman. Mohon maaf ya teman-teman, karena kita online gitu ya. Iya, Jadi nggak kenalan apa-apa kok. lagi. Aku Dea, aku dari Bali kebetulan, dan saat ini aku dari Universitas 11 Maret dan kebetulan semester 5 juga gitu. Salam kenal ya semua. Oke, salam kenal juga Dea. Oke, selanjutnya nih ada Nurul Rahmah. Silakan untuk memperkenalkan diri. Hai, salam kenal. Perkenalkan nama aku Nurul Rahma, sering panggil Nurul, bisa juga Rahma. Aku dari Winraden Intan Lampung, domisili aku dari Lampung, dan saat ini aku juga lagi di semester 5, jurusan psikologi. Terima kasih. Oke, salam kenal Nurul. Oke, karena udah pada kenalan semua nih, daripada lama-lama langsung aja kita mulai ngobrol santuйnya. Jadi di sini aku bakalan ngajuin pertanyaan nih dan nanti aku persilakan masing-masing dari kalian untuk menjawab pertanyaannya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, menurut kalian nih, apa yang dimaksud pribadi yang berkualitas? Mungkin dari Anggi dulu deh. Silahkan Anggi. Baik, terima kasih Puka. Menurut aku, pribadi yang berkualitas itu adalah pribadi yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, dapat untuk menimbang apa itu yang perbuatan yang baik dan yang buruk. Jadi sehingga dia dapat melakukan keseharian dalam hidupnya dengan lurus, sehingga suatu hal yang tidak baik itu dapat dihindari dengan maksimal. Menurut aku itu Puka. Oke. Menarik, bener banget nih. Aku juga setuju nih sama pendapatnya Anggi. Oke, lanjutnya kita dengar dari Lili. Coba, menurut kamu gimana nih pribadi yang berkualitas nih, Lili? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saudari Puka, menurut saya pribadi yang berkualitas, nyetek dikit nih dari Google. Menurut saya adalah pribadi yang tidak hanya berkualitas dalam bidang keilmuan saja, tetapi juga perilaku hidupnya, penampilannya, cara bicaranya, serta nilai-nilai yang melekat di dalam dirinya. Permasalahan kredibilitas dan tanggung jawab juga sangat erat kaitannya dengan perkataan berkualitas. Itu saja, Puka. Semoga dapat terima oleh Sobat Poko semuanya. Oke, makasih ya Lili. Jadi intinya eh,
tergantung dalam nilai diri kita ya. Oke. Lanjutnya nih, Dea deh, silahkan dia menyampaikan pendapatnya tentang pribadi yang berkualitas, pengertiannya mungkin. Oke, thank you ya Buka. Menarik banget nih dengar dari teman-teman tadi. Jadi kalau dari aku sendiri, pribadi berkualitas itu adalah ketika kita sebagai individu gitu ya, tahu tentang apa sih yang kita mau, terus juga apa sih yang kita inginkan di masa depan gitu. Dan kita punya self-awareness yang tinggi banget nih terhadap diri kita. Jadi kita tahu kepribadian kita seperti apa, kemudian apa yang kita sukai, apa yang ingin kita capai ke depannya. Kayak gitu sih Buka. Oke, kalau menurut Dea ini tentang self awareness ya. Oke, lanjutnya terakhir deh ini dari pendapatnya Nurul nih. Gimana nih Nurul menurut kamu pribadi yang berkualitas? Oke, terima kasih Buka. Menurut aku, si pribadi itu yang berkualitas itu adalah pribadi yang memiliki kedisiplinan. Disiplin dalam hal seperti disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin berpakaian, dan disiplin dalam bersikap. Disiplin waktu itu kayak kita time is money. Itu mungkin istilah yang nggak asing lagi ya untuk kita, apalagi di telinganya kita ini tak terkecuali dari kita ya kan. Terus disiplin belajar juga supaya hasilnya bisa maksimal. Kita juga harus belajar dengan giat gitu. Mungkin itu aja Puka. Oke, kalau menurut Nurul nih tentang kedisiplinan ya, yang dimaksud pribadi yang berkualitas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Skill apa yang menurut kalian paling penting untuk dapat menyandang pribadi yang berkualitas? Dan gimana sih caranya biar kita bisa memiliki skill tersebut? Seperti biasa, kita mulai dari Anggi deh. Silakan Anggi. Baik, terima kasih Puka. Sebelumnya, terima kasih ya untuk nanyakan ini ke Anggi gitu. Jadi menurut Anggi, skill yang perlu sekali untuk pribadi yang berkualitas itu adalah skill untuk berpikir kritis. Kenapa Anggi milih ini gitu? Karena dalam untuk pemecahan masalah dalam sehari-hari itu kita memerlukan skill berpikir kritis. Nah, tentunya sobat penasaran dong apa itu berpikir kritis. Nah, jadi yang dijelaskan ya, berpikir kritis itu adalah mengedepankan logika serta rasionalitas serta objektif, sehingga diperoleh kesimpulan yang membantu dalam proses pencarian keputusan dalam kondisi tertentu. Nah, jadi berpikir kritis atau critical thinking ini adalah bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ada beberapa contoh dari critical thinking ini yang perlu teman-teman ketahui gitu. Yang pertama yaitu observasi masalah. Nah, dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita memerlukan observasi. Sehingga jika kita berpikir kritis, maka kita dapat mengobservasi suatu masalah. Nah, selanjutnya nih, ada contoh dari critical thinking itu adalah cepat tanggap. Apa sih cepat tanggap itu gitu? Cepat tanggap itu yaitu ketika kita menemui suatu masalah, maka otak kita langsung berpikir gitu, ini solusinya gitu. Itulah salah satu manfaat dari berpikir kritis. Kemudian ada lagi yaitu aspek critical thinking. Nah, berpikir kritis bisa dilakukan dengan melihat penampilan dari beberapa perilaku selama seseorang tengah berada dalam keadaan berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dilihat dari beberapa aspek. Nah, aspek itu yaitu adalah critical dari thinking. Nah, selanjutnya ada contoh terakhir yaitu outside material, merupakan pengalaman sendiri atau bahan-bahan yang diterima dari perkuliahan atau referensi. Nah, jadi dari manfaat critical thinking ini ada yaitu outside materi. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu critical thinking dalam pembelajaran. Menjadi salah satu kelemahan dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu kurangnya terlatihnya dari critical thinking. Nah, apa tuh maksudnya gitu kan? Jadi dalam pendidikan Indonesia itu critical thinking kita sangat kurang gitu. Karena masyarakat Indonesia itu sangat mudah gitu untuk menerima berita dari hoax atau yang tidak benar. Nah, bagaimana tuh kita caranya untuk bisa berpikir kritis gitu? Yang pertama yaitu mulai dengan pertanyaan. Jadi sebagai kita mahasiswa khususnya,
kan kita ada belajar dalam perkuliahan, maka kita diharuskan tuh mulai untuk bertanya. Jangan takut bertanya, karena bertanya itu adalah sumber dari ilmu. Nah, selanjutnya yaitu buat sumber referensi. Sebelum memulai perkuliahan, kita itu harus memiliki sumber referensi. Jangan kita hanya menunggu dari dosen untuk menjelaskan, karena referensi itu sangat penting. Nah, yang ketiga yaitu gunakan informasi dengan tepat gitu. Bagaimana itu informasi yang tepat? Misalnya teman kita ada salah, maka langsung sampaikan ke teman kita. Jangan sampaikan kepada orang lain yang tidak memiliki manfaat gitu. Nah, selanjutnya yaitu buat kelompok. Jadi kan kita memiliki banyak perbedaan, sehingga dengan membuat kelompok maka kita akan memiliki sumber pembelajaran yang berbeda-beda sehingga kita memiliki kekuatan untuk berpikir kritis. Nah, selanjutnya yaitu ubah konsep berpikir. Karena kita udah generasi Z ya, udah zamannya teknologi, maka ubahlah konsep berpikir tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yang mau saya jelaskan yaitu critical thinking dalam pekerjaan. Dalam dunia kerja, critical thinking itu sangat penting, karena itu merupakan salah satu soft skill yang sangat penting dalam kehidupan. Karena bekerja pun membutuhkan critical thinking untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada beberapa cara nih bagi pencari kerja untuk berpikir kritis itu. Yang pertama yaitu sama kayak yang tadi dalam dunia perkuliahan, kita harus banyak bertanya ke teman, bertanya ke orang tua atau lainnya. Kemudian kita terbuka pada kemungkinan. Jangan kita itu teguh terhadap pendirian kita sendiri gitu. Sehingga kita itu tidak bisa menerima pendapat orang lain. Menurut aku itu yang menurut aku soft skill yang sangat penting dalam kehidupan gitu. Oke, jadi yang menurut Anggi soft skill yang penting nih untuk menjadi pribadi yang berkualitas itu adalah terkait dengan apa namanya? Berpikir kritis. Ya benar, berpikir kritis. Jadi bisa dengan berani bertanya, buat kelompok, ubah konsep berpikir, atau mau menerima perubahan dan juga mau menerima pendapat orang lain gitu ya, Anggi. Oke, makasih Anggi atas pendapatnya. Selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Lili. Silahkan, Lili. Baik, terima kasih atas kesempatannya sudah dibuka. Menurut saya, Sobat Pokok, sebelumnya saya sangat setuju dengan jawaban dari Saudari Anggi. Untuk menjadi tolak ukur dari pribadi berkualitas, tentunya ada critical thinking. Saya sendiri untuk menjadi guru, mempelajari menjadi guru, seorang guru anak-anak, kita pun belajar ya dari anak-anak sampai dewasa, kita belajar adanya 4C. Di guru tuh diajarkan untuk mengajarkan anak-anak adanya 4C, termasuk critical thinking. Saya setuju sekali untuk menjadi tolak ukur pribadi yang berkualitas di zaman saat ini. Yang tak kalah penting nih, saya akan membahas tentang good attitude. Juga berkaitan dengan seorang guru, karena saya orang guru SD. Untuk menjadi good attitude pun guru juga mencontohkan sikap yang baik, belajar yang baik untuk anak-anaknya supaya menjadi generasi penerus yang baik juga ke depannya. Kita tahu bahwa anak-anak zaman saat ini pun banyak distract, kesalahan dalam good attitude pun. Oke, tak perlu lama-lama. Good attitude, membahas mengenai good attitude. Tentunya aku, kamu, kita semua tahu bahwa di zaman saat ini good attitude sangatlah penting ya. Dimanapun kalian berada, good attitude dapat menunjukkan suatu karakter yang baik di mata semua orang. Menjadi tolak ukur juga. Sebelumnya membahas lebih jauh mengenai good attitude, alangkah lebih baiknya kita perlu tahu apa itu good attitude. Good attitude adalah suatu sikap yang sesuai, patuh, taat, dan suatu tata krama atau dalam undang-undang atau dalam berinteraksi
sesama manusia dalam masyarakat, bersosial, hingga menimbulkan kesan yang baik di mata orang tersebut. Lalu, apa aja sih yang bisa dikategorikan orang yang memiliki good attitude? Di bawah ini ada beberapa hal. Yang pertama ada bersikap sopan. Membahas bersikap sopan, tentunya Indonesia nih sangat memperhatikan kesopanan ya, maupun dalam adat Jawa itu menjunjung tinggi kesopanan. Karena saya anak orang Jawa ya, deket Jogja, deket Solo, itu sangat menjunjung kesopanan, kejawen. Apa sih bersikap sopan itu? Bersikap sopan terhadap orang lain sangatlah penting, karena setiap tindakan dan sikap yang kita lakukan akan selalu dinilai oleh orang lain. Penilaian yang diberikan orang lain kepada kita itu berbeda-beda. Walaupun menurut kita itu sudah baik, tapi belum tentu di mata orang lain itu baik. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu sopan terhadap orang lain, baik itu kepada orang yang lebih tua, teman sebaya, atau bahkan anak kecil, supaya menjadikan suri tauladan. Lalu yang kedua ada mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini penting sekali di zaman saat ini untuk menghargai diri sendiri maupun orang lain. Kita harus selalu menghargai setiap tindakan yang kita lakukan dalam segala situasi dan kondisi, bagaimanapun caranya. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk menyayangi diri sendiri, menikmati hidup, dan mengapresiasi tindakan yang kita lakukan walaupun sekecil apapun tindakan itu. Menurut data, saya pernah baca sebuah artikel di Jepang. Di sana tuh menghargai diri sendiri itu menjadi tolak ukur di mana nilai akademis yang tinggi itu bisa dihargai di sana. Ketika nilai akademisnya turun di suatu Jepang itu, bahkan masih SD, itu ketika akademisnya turun tuh banyak yang bunuh diri. Menurut artikel di Jepang. Bas lagi, setelah kita bisa menghargai diri sendiri, maka kita bisa untuk menghargai orang lain. Kenapa bisa seperti itu sih? Karena kita sudah mendapatkan bagaimana rasanya dihargai dari diri sendiri, kita bisa menghargai orang lain. Mulai dari hal yang kecil, misalnya menatap wajahnya ketika kita sedang berbicara, atau bisa juga memberikan apresiasi terhadap tindakan yang dilakukan, seperti yang dilakukan pada diri sendiri. Yang ketiga ada ramah dan murah senyum. Nah, ini di Indonesia nih banyak sekali ya. Kejawen juga ramah dan murah senyum diajarkan di Indonesia sangat ini. Saat ini sudah terhadap seseorang yang ramah terhadap lingkungan sekitar ini di zaman saat ini pun juga kayaknya memudar nih. Ramah dalam hal ini bisa diartikan dengan menyapa seseorang jika bertemu. Banyak orang yang menganggap kurang penting dalam bersosialisasi dan mengganggu privasi orang lain. Padahal dengan menyapa seseorang, kita telah menaburkan kebaikan yang sangat bermakna. Selain menyapa, murah senyum kini juga jarang dilakukan oleh orang-orang. Padahal dengan senyuman bisa lebih menghargai orang lain dan mampu membangun keceriaan di sekitarnya. Tapi ingat-ingat ya teman-teman, jangan terlalu sering senyum sendiri, nanti dikira orang gila nih nanti. Aduh, bahaya. Lalu yang keempat ada tidak malu untuk mengucapkan tolong, minta maaf, dan terima kasih. Ini, aduh, aku sebagai guru tuh kadang malu nih, sering lupa gitu sama teman-teman sendiri, teman-teman sebaya nih sekelompok. Aduh, gini nih, misalnya, halo nih, Man kok ini ya tugas gue kok kurang ya. Ini dong tolong, nggak minta tolong nih langsung, ini apa ya jawabannya gitu. Langsung nggak minta, misalnya kan harusnya minta tolong nih jawaban ini apa minta tolong diajarin gitu. Langsung aja gitu. Kadang, ya ampun ini yang lupa di zaman saat ini nih. Padahal aku seorang guru loh. Kadang tuh batinnya, oh, kok kayak gini banget gitu. Terus balik lagi, mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih kini sudah jarang dilakukan. Mereka yang jarang mengucapkan kata-kata tersebut memiliki ego
ego yang terlalu tinggi dan terlalu memikirkan gengsi. Sungguh miris sebenarnya hal ini terjadi, padahal dengan kita memulai sesuatu dari hal yang sederhana mampu memberikan dampak yang besar bagi sekitar. Dengan mengucapkan kata tolong, maaf dan terima kasih. Lalu yang kelima, yang terakhir nih, menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong pembicaraan. Ini tipe aku banget nih menjadi pendengar yang baik nih. Siapa yang sobat Poco atau teman-teman ini menjadi pendengar yang baik? Aku sering banget dicurhatin nih tentang pacar. Waduh, sering banget nih mantan. Aduh. Seorang yang good hati itu tidak akan memotong pembicaraan dengan orang lain. Dia akan tetap mendengarkan apapun yang dibicarakan. Dengan hal tersebut, seseorang yang sedang berbicara merasa dihormati. Jadi cukup sekian nih, menurut saya. Good attitude nih sangat penting di zaman saat ini. Bukan hanya good attitude aja, ada good looking, good economy juga penting. Gitu. Semoga jawaban saya dapat terima ya Sobat Koko maupun teman-teman. Terima kasih. Oke, wow, makasih Lili. Penjelasannya sangat jelas banget nih. Sampai tentang curhat-curhat tadi ya. Wah, menarik nih. Kayak menggebu-gebu gitu ceritanya. Oke, makasih Lili. Lanjutnya kita bakalan tanya Dea nih. Menurut Dea gimana nih dia? Skill yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Oke, thank you ya Puka. Wah, dengar dari teman-teman tadi kayak lengkap-lengkap semua nih dari penjabarannya. Number one skill yang paling penting itu adalah time management. Karena sekarang kayak kita tahu ya, kita sebagai mahasiswa pun banyak banget nih hal yang mau kita explore ke depannya. Banyak juga istilahnya kegiatan-kegiatan yang mau kita ikuti ke depannya, entah itu organisasi atau mungkin BEM atau mungkin kayak jualan juga gitu kan. Jadi kayak banyak banget berbagai hal yang mau kita explore gitu. Tapi di satu sisi kita harus tetap ingat kalau misalnya kita punya waktu cuma 24 jam dalam sehari gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa ngelakuin hal-hal yang efektif itu tadi dengan semua kegiatan dengan juga mengatur time management yang baik. Nah, karena itu biasanya aku juga kalau untuk time management tuh aku biasanya buat to-do list, terus juga kadang juga buat time block gitu. Jadi jam berapa sampai jam berapa aku melakukan apa kayak gitu biar terstruktur dan terukur juga gitu dari segi waktu dan dari segi kegiatannya sehingga semua hal yang kita ingin capai itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Mungkin dari aku gitu aja sih, Kak. Oke, menarik nih. Berarti menurut kamu skill yang dibutuhkan itu time management ya. Oke. Biar nggak lama-lama langsung aja nih kita dengar pendapatnya dari Nurul. Kalau menurut Nurul, skill apa nih yang diperlukan untuk jadi pribadi yang berkualitas nih? Terima kasih Puka. Mungkin menurut aku untuk menjadi pribadi yang berkualitas tuh salah satunya kita harus memiliki skill public speaking ya. Kenapa harus public speaking? Karena dengan public speaking, pertama kita bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Berbicara di depan khalayaknya orang banyak orang, di depan satu orang saja kita berbicara dengan baik dan jelas gitu. Cukup baik kita untuk menjadi pendengar yang baik itu juga kita harus mungkin memiliki salah satunya harus public speaking itu. Dan khususnya kita seorang mahasiswa nih ya, kita nih dalam program studi, kita harus mencakup kita nih dikit-dikit komunikasi gitu ya. Kemampuan berbicara itu sangat penting, diperlukan untuk seperti kita nih sering mengerjakan setiap tugas dengan cara presentasi. Dan presentasi sekarang itu juga ada yang kelompokan dan ada yang sendiri. Dan ketika kita dengan sendiri itu kita harus berani. Nah, dari belajar punyanya public kita bisa menjadi untuk berani itu kan dari public speaking kita yang baik, terus dari situ kita memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat gitu. Dan di saat kuliah juga kita saat presentasi sangat berbeda dari sekolah ya kan. Dengan bahasa kita juga harus tertata, tidak sembarangan ngomong dan kita juga harus menyesuaikan dengan bahasa kita untuk agar tersampaikan dengan baik kepada audiensi. Dan yang kedua mungkin kita meningkatkan kualitas diri dan mendukung karir kita ke depannya.
Itulah alasannya kenapa kita harus memiliki public speaking. Kita harus memiliki kemampuan berbicara di depan banyak orang. Kita memiliki nilai tersendiri bagi orang tersebut ketika kita memiliki kemampuan public speaking. Dan saat kita berbicara ataupun berbahasa yang baik akan membuat orang lain tuh memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kita. Dengan kemampuan yang dianggap bisa menaikkan nilai materi presentasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kekuatan lebih untuk memimpin. Kita harus dari adanya skill public speaking ini, kita bisa memiliki kelebihan yaitu berani untuk memimpin. Apalagi kita memiliki kemampuan berbicara yang baik dan tertata ya kan. Kemudian pastinya setiap ucapannya itu kita terdengar sangat nyata dan benar-benar diterima oleh audiensi gitu. Kemudian kemampuan yang membuat seseorang menjadi lebih unggul ini bisa menimbulkan efek layaknya kita seperti orang yang kritis pikirannya. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Anggi, kita harus berpikir kritis. Dan yang selanjutnya ini mungkin gimana sih cara kita untuk memiliki skill tersebut? Untuk kita yang memiliki rasa percaya diri di depan orang itu, kita bisa mungkin melakukan beberapa tips atau latihan ini. Misalnya kayak kita belum nggak mungkin ya kalau yang nggak memiliki public speaking nggak mungkin langsung belajar di depan orang. Jadi kita belajar sendiri nih terlebih dahulu dengan cara berbicara menghadap mungkin dinding atau kita menggunakan cermin. Kita coba latihan presentasi atau latihan berpidato di depan cermin gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan kita, salah satunya juga bisa dari tontonan video-video orang lain yang melakukan public speaking. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan hal-hal baru, mungkin dari tata bahasanya, mungkin dari cara dia berbicara, intonasi, ataupun mungkin dengan ada tips-tips yang akan diberikan dari video-video tutorial gitu. Kemudian lalu kita coba untuk menirukan dan selanjutnya kita akan mencobanya setelah menonton mungkin kita merekam diri kita berpidato di depan kamera mungkin. Kemudian setelah itu nanti kita lihat video kita jika bagus, apa nih yang kurang, apa itu kita kasih tahu nih, kita tunjukin ke teman mungkin atau keluarga terdekat untuk kita minta sarannya. Apakah ini sudah bagus saat kita untuk dalam berbicara di depan umum gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu mengenai skill public speaking dari aku. Oke, baik, makasih ya atas pernyataannya, opini-opininya. Oke, selanjutnya nih, nggak terasa nih udah sampai di pertanyaan terakhir aja ya. Aku mau tanya nih dari kalian, kita kan ikut Poko Scholarship nih baru-baru ini. Nah, apa sih kesan pesan kalian untuk Poko Scholarship ini? Bisa Anggi deh jawab dulu, Nggi. Makasih Puka, menurut aku bahagia banget sama Poko ini karena liburan aku nggak sia-sia gitu dapat pengalaman selama 1 bulan ini. Dan pesan aku buat Poko mudah-mudahan dari tahun ke tahun ada terus beasiswa ini sehingga kita mendapatkan ilmu. Makasih Puka. Oke, makasih Anggi. Selanjutnya Lili nih, kalau menurut Lili gimana nih? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya karena waktu dikit banget. Kesan-pesan Sobat Poco ini kesannya sangat menarik, senang sekali bisa mendapatkan kesempatan, lalu pesannya semoga Poko lebih dikenal lagi di kalangan mahasiswa. Terima kasih. Oke, makasih Lili. Lanjutnya nih, kita dengar pesan dan kesan dari Dea. Silahkan Dea. Oke, mungkin sama kayak teman-teman ya, aku berharap semoga Poko ini tetap terus berjalan dengan berbagai macam inovasi baru dari program-programnya dan juga aku senang banget bisa gabung ke Poko, bisa kenal teman-teman semua di sini, bisa belajar bareng gitu sih Poko. Oke, aku juga setuju nih. Tapi langsung aja deh, kita lanjut ke yang terakhir nih, Nurul. Kalau menurut Nurul gimana nih, Nurul? Baik, terima kasih Puka, dikejar waktu. Mungkin kesan dari aku terhadap Popo ini sangat senang ya, bahagia tentunya, sangat terima kasih banget karena dari sekian banyaknya para siswa dan mahasiswa menjadi salah satu bagian dari Sobat Poco
Dan terima kasih kepada Poko sudah menerima aku menjadi salah satu bagian dari sekian banyaknya pendaftar. Dan juga terima kasih telah mempertemukan kami antara mahasiswa-siswa dari berbagai kampus dan sekolah yang ada di Indonesia ini. Dan pesanku untuk Poko, semoga Poko terus seperti ini, di mana tetap ada untuk menjadi wadahnya para siswa dan mahasiswa untuk mengembangkan diri, skill, dan karakteristik dari para muda-mudi ini. Semoga sukses selalu untuk Poko dalam menyediakan workshop-workshop yang menarik lainnya. Terima kasih. Oke, wah udah nggak kerasa ya udah ngobrol sana sini. Nggak afdol nih kalau kita nggak foto bareng nih. Oke, langsung aja yuk kita foto bareng-bareng. Oke, udah siap semuanya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya poko dong yang gini itu. Tapi aku nggak bisa. Kalian deh gaya poko. 1, 2, 3. Bentar, bentar. Oke. Wah, keren-keren banget nih sharing-sharing dari kalian. Oke, eh, jadi aku dapat simpulin nih, untuk menjadi pribadi yang berkualitas, ada berbagai skill yang harus dikembangkan dan juga nggak mudah ya. Oke, karena udah diburu waktu nih. Terima kasih banyak kalian udah mau sharing-sharing dan juga terima kasih Sobat Poko yang udah nonton podcast kita kali ini. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah semuanya. Dadah semua, makasih. Oke. Terima kasih.